Shalom Aleihim. Haleluya. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dan saat ini kita memasuki tahun 5782. Tahun Ibrani, Bapak Ibu. Dan tahun ini disebut dengan tahun P-Bet. P itu mulut, Bet itu rumah, saudara-saudara. Dan kita berada di tahun perhentian saat ini, di mana kita sedang menantikan kedatangan Sang Mesias untuk yang kedua kali. Dia akan datang kapanpun, bagi kita no problem. Mau datang saat ini, mau datang tahun depan, mau 10 tahun lagi, no problem. Yang penting di dalam diri kita sudah menerima nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, itu sudah aman, Bapak Ibu. Kematian bisa datang setiap saat. Yeshua bisa datang secara universal, tetapi juga dia bisa datang secara pribadi kepada kita dan dia bisa panggil, Lukas pulang. Nah, itu berarti secara pribadi. Malam hari ini saya tidak akan berbicara tentang tahun P-Bet. Karena kalau ini diterangkan, nanti kita bisa keluar dari jalur materi yang sudah ditetapkan untuk saya menyampaikannya dengan tema, terbukalah pintu gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Untuk itu saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kitab suci kita di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-7. Tehillim atau Mazmur 24 ayat yang ke-7, demikianlah bunyinya. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan angkatlah hai pintu-pintu yang kekal, dan biarlah Raja Kemuliaan masuk. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, ayat ini kalau kita hanya membaca sekilas, kita akan bingung dan kita tidak tahu apa sih maksudnya dari ayat ini. Masa disuruh mengangkat kepala, hai pintu gerbang? Apa yang dimaksud dengan pintu gerbang ini? Kemudian, dan terangkatlah hai pintu-pintu kekal. Di sini ada dua yang disoroti, yaitu pintu gerbang dan pintu-pintu kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau di sini ada kata gerbang, lalu gerbang apa? Pintu-pintu kekekalan. Apa yang dimaksud dengan pintu-pintu kekekalan? Raja Kemuliaan akan masuk. Kalau kita memahami akan dunia alam supranatural, kita akan tahu bahwa ini sedang berbicara tentang dunia alam roh, alam yang tidak kelihatan mata. Kita akan berbicara terlebih dahulu kata pintu dan gerbang. Kalau pintu itu tentu berbicara tentang rumah. Setiap rumah pasti ada pintu, saudara. Namun berbeda dengan kata gerbang. Gerbang ini adalah pintu utama sebelum ada rumah. Jadi misalnya kita lihat ke hilat kita, di depan sana ada pintu masuk yang gede. Nah itu namanya pintu gerbang. Sementara yang ada di belakang sana, yang bisa tiap kita buka tutup itu adalah pintu. Sama seperti rumah saudara. Kalau rumah saudara pasti ada pagar. Dan itu ada pintu gerbangnya. Kalau rumah saudara itu nyebutnya bukan pintu gerbang, tapi pintu-pintu. Saya berharap saudara bisa membayangkan hal ini. Bisa Bapak Ibu? Oke. Sekarang kita akan perlebar lagi. Pada zaman dahulu, setiap kota itu ada benteng, ada semacam tembok, saudara. Nah, tembok itu ada pintu gerbang utama.
Dan pintu itu akan selalu ditutup pada waktu sore hari. Sementara untuk supaya orang kalau terlambat pulang, dia bisa masuk, maka di situ ada pintu kecil. Nah, itu yang disebut dengan pintu lubang jarum. Tapi saya nggak bicara tentang pintu lubang jarum. Tetapi saya akan berbicara tentang gerbang dan pintu-pintu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat atau mendengar kata gerbang dan pintu-pintu, tentu kita akan teringat, saya ingat sebuah kisah yang cukup menarik, yang dikenal dengan Perang Troya. Kita tentu tahu Bapak Ibu bahwa pada masa itu ada satu bangsa yang dikenal dengan kegigihannya dalam berperang, yaitu bangsa Akhaya atau Yunani. Dan mereka berusaha untuk menembus masuk ke kota Troya. Tetapi sayang sekali, kota Troya itu sudah tahu bahwa dia akan diserang oleh Yunani. Akibatnya, pintu gerbang kota itu selalu ditutup. Sementara orang-orang yang ada di atasnya siap dengan panahnya. Jadi tidak ada yang berani mendekat, saudara-saudara. Pintu selalu tertutup. Dan orang-orang Yunani ini akan sangat sulit untuk bisa menembus masuk. Nah, sekalipun kita tahu bahwa pintu gerbangnya itu selalu tertutup. Dan orang-orang di kota Troya itu juga cukup terkenal orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang hebat. Yang memiliki kekuatan perang yang luar biasa. Orang Yunani ini sangat sulit untuk masuk, saudara-saudara. Dan perang ini itu berlangsung 10 tahun lamanya. Cukup lama orang Yunani berusaha untuk menguasai kota Troya dan tidak berhasil. Tentu kita tahu ada pahlawan-pahlawan yang sempat saya baca yang adalah jagoan-jagoan dari bangsa Akhaya atau Yunani ini. Ada yang namanya Achilles, ada juga yang bernama Odysseus, ada juga yang bernama Aias dan Diomedes. Itu orang-orang Yunani, pahlawan-pahlawan yang hebat, yang namanya cukup terkenal. Demikian juga dengan kota Troya. Di kota Troya ini juga ada pahlawan-pahlawan yang cukup luar biasa. Ada 2 pahlawan yang gagah berani yang bernama Hektor dan Paris. Itu di pihak Troya. Sekali lagi orang Yunani berusaha untuk menembus masuk. Tetapi sayang sekali mereka tidak bisa menembus. Pintu gerbang tetap tertutup. Dan di atasnya orang siap dengan panahnya. Baik panah dengan ujung tajam maupun panah dengan kekuatan obornya. Jadi sangat sulit untuk ditembus Bapak Ibu. Tapi orang Yunani ini dia tidak kehilangan akal. Bagaimana caranya supaya kota Troya itu bisa dikalahkan? Di situ ada seseorang yang bernama Odysseus membuat sebuah usulan kepada kelompoknya. Dia memberikan usulan begini. Untuk kita bisa menembus kota Troya dan menaklukkan kota ini, hanya ada satu cara. Kita bikin persahabatan dengan mereka. Ya namanya juga mau diajak bersahabat, pasti orang Troya akan senang, saudara. Namun demikian, orang-orang Yunani
Mereka membuat sebuah trik, membuat cara agar dalam satu hari kota Troya harus bisa ditaklukkan. Lalu orang-orang Yunani ini membuat kuda dari kayu. Dan kuda itu adalah kuda yang sangat besar, kuda raksasa. Dan saudara tahu, orang-orang Yunani berkata kepada orang Troya, dia katakan, kami akan menjalin persahabat dengan kalian. Dan saya akan menghadiahkan kepadamu seekor kuda kayu raksasa. Waduh, senang sekali saudara. Orang-orang di Troya begitu sukacita. Lalu hari yang ditentukan tiba. Orang-orang Yunani mereka mendorong kuda yang bawahnya dikasih roda, didorong masuk ke kota Troya. Lalu dibuatlah jalinan persahabatan dengan orang-orang di kota Troya. Mereka sukacita, mereka pikir keadaan sekarang sudah aman. Dan apa yang terjadi saudara? Pada waktu malam hari, ketika semua orang merasa aman, orang tidur lelap karena mereka berpikir tidak akan ada peperangan. Malam hari ternyata dari kuda raksasa itu muncul pasukan-pasukan perang yang hebat. Dan di dalam kuda raksasa itu, di dalamnya ternyata ada para pahlawan Yunani. Yang pada waktu malam hari ketika orang-orang di Troya sedang tertidur, mereka merangsek masuk dan menghabisi orang-orang yang ada di kota Troya. Apa yang terjadi? Kota Troya ditaklukkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari cerita ini, sebetulnya inilah yang sedang dilancarkan oleh kekuatan setan untuk menaklukkan anak-anak Tuhan di zaman akhir ini. Kita dibuat seolah-olah tenang, tetapi sebetulnya ada kekuatan besar yang sudah dimasukkan ke dalam diri kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanan, pasal 10 ayat 10, di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan kata segala kelimpahan. Dan tentu saja kita tahu dari cerita ini dan ayat yang kita baca tadi di kitab Tehillim 24 ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu hai gerbang dan terangkatlah hai pintu-pintu yang kekal. Nah, di sini ada kesinambungannya, saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu memiliki pintu gerbang utama. Kalau pintu gerbang ini tertutup, maka serangan dari luar tidak akan masuk. Sama seperti kota Troya yang selalu tertutup pintu gerbangnya. Sehingga orang-orang Akhaya, orang-orang Yunani tidak bisa masuk ke dalamnya. Tetapi sekali lagi, si Satan itu berusaha untuk menaklukkan dengan cara apa? Menjalin persahabatan. Dan dia akan memasukkan pahlawan-pahlawannya untuk menghancur leburkan dan mengobrak-abrik kekuatan kita. Kalau kita tahu Bapak Ibu di kitab Yohanan 10 ayat yang ke-10 tadi. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu yang jadi pertanyaan kita, apa sebetulnya yang dicari oleh musuh itu atau sang pencuri?
Tentu saja seorang pencuri dia tidak akan mencuri barang-barang yang remeh. Tidak mungkin pencuri itu berani mempertaruhkan kehidupannya hanya untuk mencuri teko misalnya. Atau ceret, tidak mungkin saudara. Kecuali kalau teko atau ceretnya itu terbuat dari emas. Jadi kalau begitu berarti yang berusaha dicari dan dicuri adalah suatu benda yang berharga. Tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ada barang-barang berharga yang tidak boleh dicuri oleh kekuatan manapun juga. Saudara yang terkasih, mari kita akan melihat terlebih dahulu dari pintu gerbang manusia itu apa sebetulnya. Untuk itu saya akan ajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Maka kita akan menemukan apa sebetulnya pintu gerbang utama manusia itu sendiri. Saya akan bacakan untuk saudara. Bereshit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular itu cerdik, lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Dan wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini. Tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya karena engkau akan mati. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan. Dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Saudaraku yang terkasih, Adam dan Hawa tahu kalau di situ ada buah pengetahuan baik dan jahat. Dan Adam serta Hawa biasa melihat buah itu, dan dia biasa-biasa saja. Tetapi kalau saudara melihat di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya dan dia memakannya. Di ayat 6 kita menemukan dua pintu gerbang. Yang pertama adalah melihat, yaitu dengan pandangan mata. Dan yang kedua adalah perasaan, dikatakan serta pohon yang diinginkan. Itu bicara tentang perasaan. Kemudian yang ketiga adalah mendengar. Itu adalah pintu gerbang utama bagi manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, berapa banyak kita yang mengalami pergeseran iman? Karena apa? Karena
keberhasilan kita akan berusaha untuk dicuri oleh si Satan. Tadi saya katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa sih yang paling berharga di dalam diri kita? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih, serta kesaksian hidup kita. Ini yang berusaha untuk diambil dari manusia. Sehingga ketika hal-hal ini berhasil untuk dicuri, maka manusia akan hidup dalam dunia ini dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Hidup dalam kekalahan. Dan hidup akan mengecewakan orang lain. Bahkan dia juga bisa kecewa dengan Tuhan. Karena hal yang utama, hal yang berharga itu sudah diambil. Saudaraku yang terkasih, Hawa disuruh melihat buah pengetahuan baik dan jahat. Dan kita tentu tahu ketika si ular itu berkata bahwa tentulah Elohim berfirman bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Itu kata Hawa. Dan ular katakan apa? Kamu makan gak apa-apa. Ya, gak masalah. Bahkan ketika kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Elohim. Dipelintir ayat ucapan Tuhan, hanya sedikit saja, akhirnya memiliki pemahaman. Hawa berpikir, Tuhan itu jahat. Kenapa tidak aku dijadikan seperti dia? Kenapa untuk bisa menjadi seperti dia, aku harus mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Padahal saudara tahu, kalau kita membaca di dalam kitab Henokh, kita tentu diberitahu di situ buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya seperti apa. Bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang Kristen pada umumnya, yaitu bentuknya buah apel. Salah sama sekali. Menurut kitab Henokh, pohon pengetahuan baik dan jahat itu pohonnya tinggi seperti pohon cemara. Dan buahnya kecil-kecil seperti anggur. Tetapi warnanya indah dan berbau harum, sangat menyenangkan. Bayangkan saudara, Hawa ini kan perempuan. Sampai dia bisa mencoba untuk mengambil buah itu. Saya tidak tahu kenapa dia bisa mendapatkannya. Padahal itu sangat tinggi. Tapi di benak saya berpikir, waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa. Sehingga kemuliaan, kemampuan dan kekuatan Elohim masih ada di dalam dirinya. Jadi sekalipun tinggi, dia akan dengan mudah untuk bisa meraihnya. Tetapi hal ini yang akhirnya membuat mereka jatuh dalam dosa. Melihat itu adalah pintu gerbang. Ini yang harus dijebol terlebih dahulu. Untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, kita harus melihat terlebih dahulu. Saudara mungkin masih ingat bagaimana ketika Avram yang waktu itu ingin punya anak, tetapi dia tidak mendapatkan anak karena usianya juga sudah 100 tahun. Secara hukum logika tidak mungkin dia punya anak, apalagi Sarah pada waktu itu umurnya sudah 90 tahun. Secara fisik tidak mungkin dia punya anak. Tetapi Bapak Yahweh memberitahu kepada Avram dengan metode sistemiknya yang sangat luar biasa, yang kita juga mengenal dengan istilah hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Pada waktu itu Bapak Yahweh berkata kepada Avram, ayo Avram,
keluar dari tenda pada malam hari. Dan Tuhan berkata, lihat bintang di langit. Abraham melihat bintang di langit. Kemudian Bapa Yahweh berkata, hitunglah bintang-bintang itu. Abraham menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena saking banyaknya, Abraham menyerah dan berkata, Bapa, aku tidak sanggup. Tuhan, aku nggak bisa menghitung. Sangat banyak. Tuhan dengan mudahnya berkata, begitulah kelak keturunanmu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pada waktu itu Abraham sudah mendapatkan anak? Belum sama sekali, saudara. Tetapi Tuhan memberikan metode, lihat dulu. Ketika Tuhan berkata, itu loh anak-anakmu seperti bintang di langit. Saya percaya. Ketika pintu gerbang utama itu sudah dibuka, maka hari berikutnya, ketika malam hari tiba, Abraham melihat ke langit, yang dilihat bukan lagi bintang-bintang, tetapi dia bisa melihat bintang-bintang itu dalam wujud anak-anaknya dia. Di pikirannya mulai ditembusi bahwa ini dia anak-anakku, begitu banyak. Sekalipun secara fisik dia belum mendapatkan anak. Itulah fungsi dari pintu gerbang, saudara. Ketika pintu gerbang dibuka, sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah yang akan masuk ke pintu gerbang itu? Apakah pasukan Yunani yang akan menaklukkan kota Troya seperti yang tadi sebagai cerita awal? Yang itu menjadi sebuah gambaran setan sang perusak kehidupan manusia. Ataukah pintu gerbang yang dibuka dan raja kemuliaan yang akan masuk? Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Banyak di antara kita yang tidak memahami bahwa pintu gerbang kita seringkali terbuka, tetapi sayang yang masuk bukan raja kemuliaan, tetapi saudara mengizinkan setan masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran negatif, pikiran yang penuh kekhawatiran, pikiran yang menyangkut hal-hal yang sifatnya merusak, itu ada di dalam pikiran kita. Sehingga seluruh sendi-sendi kekuatan iman kita dirontokkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu sebabnya saya katakan, kalau saudara baca di dalam kitab Romiah atau Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Tadi saya sudah tunjukkan kepada saudara, ada 3 gerbang utama yang berusaha untuk dijebol oleh kuasa kegelapan. Yang pertama yaitu pandangan mata atau melihat. Apapun yang saudara lihat baik, saudara akan mendapatkan baik. Kalau saudara melihat buruk, saudara akan dapat yang buruk. Kita ini ibarat seperti IT. Dalam dunia komputer itu ada sebuah ungkapan, what you see is that you get. Apa yang kamu lihat, itu yang akan saudara dapatkan. Ketika saudara melihat terus hal-hal yang buruk, pintu gerbang saudara tidak pernah tertutup oleh hal-hal yang buruk, maka kehidupan kehancuranmu sudah ada di depan mata. Tetapi sebaliknya, ketika pintu gerbang itu terbuka dan raja kemuliaan yang akan masuk, maka hidupmu akan selalu ada dalam pemeliharaan kasih Bapa Yahweh. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah siapa yang engkau izinkan untuk masuk. Di dalam kitab Gilyahna, saya pernah membaca ada satu ayat yang berbunyi demikian. Lihat,
Aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk dan mendapatkannya. Yesua itu hanya bisa berdiri dan mengetuk. Kalau saudara melihat pintu-pintu orang pada zaman dahulu, enggak ada slotnya, saudara. Bisa buka dan tutup, itu komandonya dari dalam, bukan dari luar. Yang dari luar hanya bisa mengetuk. Ketika Yesua mengetuk pintu hati saudara, dia tidak akan menjebol pintu hatimu, tapi dia hanya mengetuk dan menawarkan keselamatan melalui tangan kasih-Nya. Yang berhak untuk membuka itu adalah diri saudara sendiri. Oleh karena itu, saya tunjukkan kembali bahwa melihat itu adalah pintu gerbang. Mendengar itu juga pintu gerbang. Tadi dikatakan dalam Roma, jadi iman itu dari pendengaran. Yang jadi masalah, apa yang saudara dengar saat ini? Saudara mendengar berita-berita buruk? Atau sebaliknya, saudara mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat? Kalau engkau mengakses berita-berita sampah, maka hidupmu pasti akan hancur. Sekarang berita sampah itu ada di mana-mana. Di koran, di televisi, di internet, dimanapun berita sampah diberitakan. Supaya manusia itu ketakutan luar biasa. Saudara punya hak dan kebebasan untuk memilih siapa yang diizinkan untuk saudara dengar suaranya. Raja kemuliaankah? Atau si Satan yang bisanya merusak dan bikin saudara lemah? Kadangkala manusia itu tidak bisa mendeteksi. Harusnya sekarang kita belajar untuk peka. Ketika aku mengakses berita-berita sampah, kok ternyata tidak membuat imanku bertumbuh. Stop, jangan dengar berita sampah. Tapi dengarkan berita-berita yang hebat. Saudara bisa membuka di channelnya Lukas Sutrisno atau channel Kehilat Alef Tau seperti yang sekarang saudara sedang mengakses. Di situ banyak sekali kesaksian yang hebat. Saudara bisa dengarkan itu sehingga akan menambah iman kita semakin bertumbuh dengan pesat sekali. Tetapi kalau saudara hanya mendengar berita-berita yang buruk, maka yang terjadi kehidupanmu akan hancur. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, di ayat ini ada kata gerbang-gerbang. Itulah yang saya tadi katakan, gerbang-gerbang manusia. Saya ingin betul-betul saudara tanggapi firman Tuhan ini secara serius. Saudara harus berani untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ketika saudara ditakut-takuti, saudara harus menyerah karena ancaman dan ketakutan. Tapi sadarlah bahwa kita kelak akan berhadapan dengan Tuhan. Itulah yang harus saudara takuti. Kalau dengan ancaman manusia tidak perlu takut, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pintu-pintu itulah yang dimaksud kalau di dalam dunia alam supranatural disebut dengan mata batin atau bisa juga disebut sebagai cakra yang keenam atau mata ketiga. Jadi firman Tuhan, kitab suci kita itu sangat dalam sekali di dalam membahas. Mau dibahas secara psikologi, oke. Dibahas secara alam supranatural juga oke. Kalau pintu-pintu yang disebut itu adalah gerbang spiritual, itulah yang dikenal dengan mata batin atau cakra keenam,
bisa disebut juga mata ketiga. Ada orang yang menyebutnya pineal gland, itu juga bisa. Dan kita tentu tahu saudara, ketika mata ketiga kita melihat hal-hal yang baik, maka akan menghasilkan hormon melatonin. Kapan hal itu bisa bekerja? Saat mendapatkan energi gelap, sehingga orang akan melihat bagaimana kekuatan kita itu bisa rontok karena melihat hal-hal yang buruk. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar agar hormon melatonin ini bekerja dengan baik. Kita bisa membuat tubuh kita rileks, ya. Ketika lampu mulai diredupkan, kita masuk dalam dimensi alam supranatural, bermeditasi, maka disitulah kekuatan akan muncul. Kenapa firman Tuhan dalam kitab Yesaya dikatakan, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, kekuatan kita. Selama hati saudara tidak tenang, hati saudara takut, maka hidupmu sudah ada di bawah kekuatan dan kekuasaan tangan setan. Ingat, di sana dikatakan bahwa Raja kemuliaan akan masuk dan Yesua akan membuka pintu-pintu kekekalan. Apa yang dimaksud dengan pintu-pintu kekekalan itu? Tidak lain adalah pintu-pintu mujizat yang akan dibuka lebar. Siapa yang membuka? Dialah Raja kemuliaan. Makanya penting sekali dari tema ini, saudara mengamati kondisi keadaan dunia seperti sekarang ini. Saya bersyukur beberapa waktu ini saya membaptis secara streaming banyak orang saudara. Ada yang boleh di-upload di YouTube, ada yang mengatakan, Pak saya jangan di-upload di YouTube dulu, karena keluarga saya belum terima Yahweh. Saya bilang no problem, enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah baptis pembaharuan. Tapi ada juga orang yang ketika dibaptis dia katakan, Pak tolong upload di YouTube. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman saya betapa bangganya saya. Sekarang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Saya bilang, bagus, jangan takut. Jadi selama beberapa waktu ini, hampir tiap hari saya membaptis orang secara streaming, saudara-saudara. Baik yang dari luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Ada yang dibaptis di laut, ada yang dibaptis di danau. Ada beberapa orang yang dari luar negeri yang sampai sekarang belum bisa karena cuacanya masih sangat dingin dan bahkan ada danau yang masih membeku, jadi dia belum bisa untuk dibaptis. Saya bilang oke, kita tunggu musim agak panas sedikit sehingga ketika danau cair segera kasih tahu saya dan saya akan membaptis supaya namanya termeterai di dalam kitab kehidupan sampai selama-lamanya. Pintu-pintu gerbang kehilat bisa saja ditutup. Tetapi penyelamatan Bapa Yahweh terhadap umat manusia tidak bisa diukur dengan peraturan dunia. Faktanya, pintu gereja, pintu kehilat ditutup. Tetapi banyak pintu-pintu yang dibuka. Saya sangat bersyukur karena hampir tiap-tiap hari saya membaptis orang. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan giliran saudara yang saat ini sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach? Saudara akan berani menyebut namanya di antara komunitas yang berbeda. Tadi saya juga berbicara kepada saudara teman kita yang tadinya beragama lain.
dan sekarang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya katakan, kita beda dengan mereka. Beritakan nama besar, nama kudus Bapa Yahweh. Jangan kita ikut-ikutan, saudara. Kalau kita sudah ngerti, beritakan. Kenapa? Apa yang kita takutkan? Apalagi sekarang, orang sudah banyak tahu. Saya tahun 2000, saya sampaikan nama Yahweh. Sekalipun pada waktu itu belum ada orang yang memberitakan secara institusi. Karena saya meyakini bahwa itulah nama yang menyelamatkan. Saya tidak peduli orang suka atau tidak suka. Yang penting itulah iman saya harus beritakan. Dan faktanya, nama Bapa bukan semakin amblek hilang, tetapi semakin berkembang kemana-mana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau membuka pintu gerbang, saya buka pintu gerbang. Saya termasuk orang yang disebut seorang pencari. Karena saya mau mencari kebenaran. Saya mau mencari keselamatan. Karena saya tahu ketika saya mati, saya tidak berurusan dengan manusia, tapi saya berurusan dengan oknum-oknum ilahi. Saya tidak mau ketika saya berhadapan dengan Tuhan dan berkata, Lukas, aku tidak mengenal namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Keluar kamu. Dan kalau sampai kata-kata itu muncul dan kedengaran di telinga saya mau nangis darah, berlutut sekalipun. Tuhan berkata, terlambat sudah. Kamu sudah berakhir, kesempatanmu sudah tidak ada lagi. Kita berada di penghujung dunia, di mana Yeshua HaMashiach bisa datang setiap saat. Makanya saya katakan, kalau Yeshua tidak datang di tahun ini, mungkin 3-4 tahun yang akan datang, itu kesempatan untuk kita bisa memberi yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Saya berpikir gini, kalau Yeshua datang, mungkin 5 tahun yang akan datang, setidaknya kita akan bisa menikmati kehilat yang baru. Tapi kalau ternyata Yeshua datang malam ini atau besok, saya bersyukur lebih cepat, lebih baik. Karena kita akan berjumpa muka dengan Bapa Yahweh. Jadi kapanpun Yeshua datang, tetap itu menguntungkan bagi kita. Tetapi yang terpenting sekarang adalah berikan yang terbaik untuk Dia. Selama kita memberikan yang terbaik, buka pintu gerbang untuk Raja Kemuliaan masuk. Tutup pintu gerbang bagi si Satan yang berusaha untuk menghambat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah materi pada malam hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita meyakini bahwa hidup kita sudah dijamin oleh darah Yeshua HaMashiach. Saya menghimbau kepada saudara sekalian dimanapun engkau berada, yang ada di berbagai belahan dunia manapun, saya kasih tahu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa risih untuk memberitakan nama besar Bapa Yahweh. Saya pernah mengikuti salah satu webinar dari sekelompok orang. Dan saya melihat di situ ada beberapa orang yang sudah memanggil nama Yahweh. Tapi sayang sekali ketika mereka berada di tengah-tengah orang yang tidak memanggil nama Bapa Yahweh, mereka panggilnya dengan panggilan nama lama. Kenapa Anda tidak berani? Kalau mental saya tidak seperti itu. Saya dimanapun, saya tahu iman saya kepada Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, di kelompok manapun, saya tetap akan panggil Bapa Yahweh yang Maha Besar di dalam Yeshua HaMashiach, putranya yang tunggal. Saya tidak urusan orang suka atau tidak suka, no problem, itulah iman saya. Saudara berani ikutin pola ini? Kalau berani, lakukan saudara. Jangan pernah takut. Karena selama kita berpegang kepada nama kudus, nama besar Sang Pencipta,
maka dalam kondisi apapun, tangannya yang maha kuasa akan selalu menjaga dan melindungi hidup saudara. Kita berada dalam masa sukar yang sudah jelas di depan mata kita. Oleh karena itu pegang saja tangan Tuhan. Sekali lagi bagi saudara yang sudah memanggil nama besar Bapa Yahweh dan mengikuti streaming ini, ayo di depan orang banyak sebut nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Jangan panggil nama lama karena saudara ada di komunitas itu. Itu bukan mental saya, saudara. Saya ngerti, saya sebut. You suka atau tidak, no problem. Itulah iman saya. Dan saya berdoa supaya Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian, baik yang ada di Kehilat Aleph Tau Magelang ini, maupun saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Doa saya, kesuksesan selalu melingkupi hidup saudara, dan saudara diberikan keberanian untuk memberitakan namanya yang kudus, ajaib dan maha kuasa. Buka pintu gerbang dan biarkan Raja Kemuliaan itu masuk di dalam kehidupan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah pintu-pintu gerbang kami hanya terbuka untuk Engkau. Dan kami izinkan Raja Kemuliaan itu masuk dan membuat pintu-pintu mujizat terbuka lebar. Dan kehidupanku akan selalu diwarnai dengan banyak mujizat. Terima kasih Bapa Yahweh. Untuk saat dunia yang sedang sulit ini, justru Bapa Yahweh sedang mendemonstrasikan kekuasaannya, mendemonstrasikan kasihnya kepada orang-orang yang mencintainya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu kita akan menikmati apel dan madu. Setiap perayaan Hari Raya Yom Teruah, orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan, yaitu mereka akan membagi apel dan madu. Apa artinya ini? Artinya adalah menjadi sebuah perlambang kehidupan di masa yang akan datang yang manis dan indah. Menjadi sebuah tindakan profetik bahwa perjalanan kita di masa yang akan datang selalu manis dan menyenangkan. Silahkan tim Asher bisa membaginya, dan untuk mimbar kami serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Tahun yang baru dan tahun yang baru,
Sudah semua? Sudah dapat semua ya? Sini belum ya? Ya, silakan dinikmati. Imani terus melalui ini, kita akan terus diberkati di tahun yang baru dan manis ini seperti rasa madu dan apel ini. Amin. Silakan dinikmati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Pak. Haleluya. Ya, Mas Bro musik sudah siap? Haleluya. Yuk, ya kita terus memuji Bapak Yahweh. Laksana atau Pak, lebih cepat ya. Laksana Toba, tahun yang baru dan tahun yang manis. Laksana Toba, tahun yang baru dan tahun yang manis. Aku diberkati, engkau diberkati, Yahweh. Laksana Toba, lebih cepat, lebih cepat. Laksana Toba, tahun yang baru dan tahun yang manis. Laksana Toba, tahun yang baru. Lagi lebih cepat. Laksana Toba, tahun yang baru dan tahun yang manis. Lagi. Laksana Toba, tahun yang baru dan tahun yang manis. 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 Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita. Yom Teruah 1 Trisi 5782. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Tim. Haleluya. Haleluya. Kau baik Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Bisa enggak Pak Teo? Wah, Pak Teo gagal nih. Enggak apa-apa, kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Mungkin enggak boleh dinyalain buat besok nih. Haleluya. Haleluya. Tahun yang baru dan manis terus ada buat kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Ya, oke. Haleluya. Di luar skenario ya. Mohon maaf. Kita dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar
Dan bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dipersilakan untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu, 15 September 2021, pukul 6 sore waktu setempat, hingga Kamis 16 September 2021. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Senin, 20 September 2021, pukul 6 sore, dengan tema Ditinggikan Nama Yeshua, Kibarkanlah Panjinya. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin, 27 September 2021, pukul 6 sore, dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Selasa, 28 September 2021, pukul 6 sore, dengan tema Yahweh yang Perkasa untuk Menyelamatkanku. Ibadah Rabu, 29 September 2021, digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu, 26 September 2021, pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 5 sampai 6 pagi di Kehilat. Dan kami juga menyediakan layanan antar jemput. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, mari kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali esok untuk bersama-sama kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Amen. Kenyehirotzon. Yair Yahweh panau eleka. Vichunecha. Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Kenyehirotzon. Baruk atabaer ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha, Veishmerecha, Yevarechecha. Yahweh,
puncak tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi